مخبرا ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah, keluarga besar Yayasan Darussalam Ceweng, para wali santri dan para hadirin yang hadir secara online pada kajian kita pagi hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita masih dalam keadaan sehat, keadaan walafiat, dan kita bisa mengikuti kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita, memberkahi langkah-langkah kita, dan memberikan kebaikan kita sampai nanti yaumul qiyamah dan kita bertemu di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita buka kajian kita kali ini dengan umul kitab. Mudah-mudahan apa yang kita dapat nanti bisa kita kita cerna, kita kaji, kita ini kan kemudian ilmunya bisa bermanfaat dan kita diberi taufik oleh Allah SWT bisa mengamalkan apa yang kita dapat, ilmu yang kita serap di pagi hari ini. Al-hadiniyah wa kullinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana yang diinikan oleh panitia, kita mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ya, karya Syekh Imam Al-Imam An-Nawawi. Karena ini kajian pertama dalam kitab ini, maka sebelum kita nanti membahas secara detail isi bab per bab dari kitab ini dan kemudian lanjut ke sebab berikutnya sampai tuntas, ya mudah-mudahan tidak mungkin tuntas di pagi hari ini, dan ini akan kita jadikan rutinan sampai beberapa pertemuan kita tuntaskan kajian kitab.
Sebelum mengkaji Thoib, saya ini kan tentang Syekh Imam An-Nawawi ini. Jadi kalau dalam dunia pesantren di Indonesia khususnya ya, nah, kalau ada kata Imam An-Nawawi sangat tidak asing ya, ya sangat tidak asing. Tapi yang harus kita ketahui bahwa di khazanah pesantren di Indonesia itu ada 2 Nawawi yang kita ini kan. Yang satu Nawawi besar dan satu Nawawi kecil. Nawawi yang sesungguhnya yang terkenal sampai ke seantero dunia ya Syekh An-Nawawi yang bukunya kita kaji pagi hari ini. Beliau adalah Syekh Syarafuddin An-Nawawi. Beliau ada di Damaskus ya, Syria. Sementara yang kedua yang juga sangat populer di Indonesia itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi yang dari Banten. Kitab-kitabnya juga sangat banyak dikaji di Indonesia, terusannya di pesantren ya. Beliau adalah salah satu ulama Indonesia yang mukim di Mekah dan menghasilkan banyak karya tulis, kitab-kitab yang jadi rujukan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Itu secara ininya ya, bedanya biasanya kalau Imam An-Nawawi yang ini itu pakai al, jadi Imam Syekh An-Nawawi. Sementara kalau yang Syekh Nawawi Banten itu tidak pakai al, ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kalau di kitab-kitab di toko kitab itu kalau nemu karya tulisannya Nawawi aja tanpa al, biasanya itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita mengenal ya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh An-Nawawi ini salah seorang ulama, tokoh yang sangat produktif dan keulamaannya sangat luar biasa. Beliau ini umurnya cuma 43 tahun ya. Kalau dihitung dengan kalender Masehi. Kalau dihitung dengan kalender Hijriah itu usianya 45 tahun. Kenapa kok selisih 2 tahun? Ya karena kalender Hijriah itu lebih pendek sekitar 10 hari dalam setahun. Sehingga kalau sekitar 30 tahun itu tambah 1 tahun. Nah, jadi kalau 45 ya sekitar tambah 1,5. Jadi 43 tahun kalau kalender Hijriah Masehi, 45 tahun kalau kalender Hijriah. Ini usia beliau dan beliau termasuk salah satu ulama yang tidak menikah ya. Jadi kalau ada apa namanya orang yang selalu mengetolkan, ada yang ulama yang poligami, ada yang menikah satu, tapi juga ada contohnya yang tidak menikah. Beliau ini adalah salah satu tokoh ulama salafun sholeh yang tidak menikah. Nah, beliau sepanjang hidupnya mengajar dan tinggal di Ruwaq, di masjid, di samping masjid Al-Umawi di Damaskus. Ruwaq itu ya kalau di Indonesia ya seperti pesantren. Jadi orang kalau zaman dulu masjid besar punya Ruwaq itu ya asrama kamar kecil di samping masjid sebagai tempat tinggal santri, dia tidak pulang, dia di situ ngajinya di masjid. Nah, itu yang Ruwaq. Nah, Syekh An-Nawawi itu tinggal di situ dan kemudian mengajar dan ya mungkin kita nggak tahu kenapa sampai beliau tidak menikah, yaitu wallahu alam. Nah, tapi mungkin ada hal yang kita yang tidak, masing-masing kita punya alasan ya untuk apakah menikah, cepat menikah atau menikah dalam usia yang tertentu, atau mungkin
mundur nikahnya dan ya wallahu alam sampai usia 43 tahun kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini luar biasanya kitab-kitabnya di Indonesia itu sangat banyak. Yang sering kita kenal saja yang paling sederhana dan itu hampir di mana-mana dikaji, kitab Arba'in An-Nawawi, kumpulan 40 hadis yang ini. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin, juga sangat familiar di kita kaji kitab Riyadhus Shalihin itu dalam hadis. Kemudian dalam zikir wirid ada kitab Al-Adhkar. Di situ satu kitab sendiri bicara tentang Al-Adhkar. Kemudian dalam fikih, beliau ini kedudukannya di mazhab Asy-Syafi'i sangat luar biasa karena beliau juga mempunyai karangan kitab yang besar yang namanya Al-Majmu'. Al-Majmu' ini ada lebih dari 10 jilid, tapi beliau mengarang kitab Al-Majmu' ini sebagai syarahnya kitab Al-Muhadzab ya. Syarahnya kitab Al-Muhadzab itu tidak selesai. Kemudian diselesaikan oleh ulama yang lain. Ya, Al-Majmu' ini yang kalau dalam fikih karya beliau yang utama, yang paling ini adalah Al-Majmu' yang besar. Kemudian dalam hadis juga yang besar lagi, yang berjilid-jilid itu adalah syarah Sahih Muslim. Jadi kalau syarah Sahih Muslim itu yang paling terkenal di Indonesia atau di dunia Islam itu adalah syarahnya Imam An-Nawawi. Kalau syarahnya hadis Sahih Bukhari itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan kitabnya yang besar lah. Kalau untuk Sahih Muslim Imam An-Nawawi ini. Ini sekilas ya beliau. Saya ini kan kita ini kenapa kita sampaikan di awal supaya sebagai ya inspirasi kita ya para ulama kita yang luar biasa dengan umur hanya 43 tahun sudah menghasilkan berjilid-jilid buku gitu ya, kitab ya yang luar biasa dan tersebar ke seluruh dunia ya. Ini bisa menjadi contoh dan bisa menjadi inspirasi, motivasi untuk kita, untuk anak-anak kita ya. Mudah-mudahan bisa menjadi penerus-penerus para salafun saleh itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kitab ini At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya, kitab ini ya juga kalau namanya disebut hanya At-Tibyan saja di dalam keilmuan Al-Quran dan tafsir itu ada dua yang sangat terkenal. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu saya ini kan pada Ustadz Halim sebagai panitia ini ditulis lengkap. Kalau ngecek di Google untuk mencari itu juga ditulis lengkap At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran atau ditulis At-Tibyan li Syekh An-Nawawi begitu. Karena ada At-Tibyan lagi ya, yang sangat, tapi At-Tibyan fi Ulumil Quran juga ada karyanya Syekh Ali As-Sabuni. Nah, juga dalam keilmuan juga memang banyak yang nama kitab itu hampir sama-sama ya di dalam ininya. Makanya ditulis kalau menulis mencari di Google itu disandingkan dengan pengarangnya At-Tibyan li Imam An-Nawawi. Itu ya cara ininya tentang biografi Syekh Imam An-Nawawi. Beliau hidup di Damaskus. Nah, sebetulnya namanya itu bukan Nawawi. Nawawi itu kalau dalam istilah Arab ulama-ulama di Salafun Saleh itu dikenal dengan nama asli daerahnya. Jadi Nawa itu nama desa atau ya mungkin di sini bisa daerah begitu, tempat beliau lahir waktu kecil. Nah, kemudian setelah agak besar beliau ke Damaskus dan menetap di sana, mondok, dan kemudian menjadi kiainya dan meninggal di Damaskus. Tapi dikenal dengan
nama asli daerahnya, ya, Syekh Syarafuddin An-Nawawi. Karena nama itu kan sangat banyak yang ini. Jadi untuk membedakan misalnya Syekh si fulan yang mana, ya, begitu. Kan banyak nama-nama itu kalau di Arab atau zaman dulu nama itu kan pendek-pendek. Kayak misalnya namanya Syekh Al-Ghazali kan namanya Muhammad. Nah, yang Muhammad saja namanya. Bapaknya juga namanya Muhammad saja. Kakeknya juga Muhammad. Makanya Syekh Imam Al-Ghazali kan namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Baru siapa itu? Al-Ghazali. Nah, dikenal. Jadi biasanya dikenal dengan kunyah atau baik itu dinisbahkan ke tanah kelahiran, masa kecil, atau dinisbahkan dengan keahlian pekerjaannya atau apanya begitu yang menjadi pembeda dari nama yang satu dengan nama yang lain. Itu gambaran cara ininya ya. Tapi sekarang kita masuk ke kitab ini. Nah, At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. At-Tibyan itu dari kata dari apa namanya 3 suku kata ba, ya, nun, bayan, yang secara umum artinya penjelasan. Nah, At-Tibyan. Jadi kalau kata nama At-Tibyan itu berarti al-bayan, ya, bayan penjelasan dan ya penjelasan yang detail begitu ya. Jadi kalau kata At-Tibyan itu artinya begitu dari akar kata bayan. Penjelasan, dan itu sudah diadopsi kan di Indonesia itu, di Indonesia atau di Jawa terus khususnya menjadi bayan. Ada Pak Bayan itu kan. Pak Bayan itu orang yang tugasnya menjelaskan, menjadi juru bicaranya di desa itu Pak Bayan. Itu dari ya di sini bayan. At-Tibyan. Kemudian fi adab, adab ya sudah ini. Adab itu bisa suluk atau perilaku dan sifat-sifat. Kita fi adab hamalatil Quran, hamalah. Hamalah itu dari kata hamala, membawa. Maka di ini kan tulis pembawa, adab pembawa Al-Qur'an. Nah, kalau jenengan ngecek di Google dengan tulisan Indonesia, nah At-Tibyan nanti terjemahnya banyak sekali, yang judul terjemahnya adalah penghafal, ada penghafal Al-Qur'an. Nah, ini kurang pas. Kemarin saya ini kan Ustaz, kurang pas kalau diterjemahkan sebagai ada penghafal Al-Qur'an. Pertama dari sisi bahasa, hamalah itu bukan hanya penghafal. Yang kedua, dari sisi isi kitabnya juga tidak dikhususkan untuk penghafal Al-Qur'an. Nah, nanti kita ini kan isi dari kitab ini itu kalau di yang sudah edisi tahqiq itu ada 10 bab. Ada 10 bab. Ini kalau saya pakai kitabnya kitab online ya, jadi saya download aja. Nah, ada 10 bab kita ini kan. Bab pertama itu tentang fi atraf min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Bab pertama tentang ya sekilas tentang keutamaan fadilah tilawatul Quran. Tilawatul Quran wa hamalat. Kemudian bab kedua itu fi tarjihil qiraah wal qari ala ghairihima. Tarjihil qari, qiraah ada. Pengutamaan membaca Al-Qur'an dan al-qari, pembaca. Itu lebih utama dari yang lainnya. Jadi membaca Al-Qur'an, amalan membaca Al-Qur'an atau pembacanya itu lebih utama dari yang lain-lain. Kemudian bab ketiga tentang fi ikrami ahlil Qur'an, penghormatan terhadap keluarga Al-Qur'an. Kemudian bab keempat fi adabi muallimil Qur'an, adabnya pengajar Al-Qur'an, wa muta'allimi, dan santri Al-Qur'an.
Bab kelima fi adabi hamilul Quran, ada pembawa Al-Quran. Terus yang keenam, bab keenam, dan ini diberi keterangan oleh Syekh Nawawi, wa huwa mu'dhamul kitab. Bab keenam ini nanti yang paling banyak isi isi kitab ini bab 6 yang judulnya fi adabi qiraah, adab membaca Al-Qur'an. Wa huwa mu'dhamul kitab. Jadi intinya kitab ini yang banyak itu adab membaca Al-Qur'an. Bukan adab penghafal Al-Qur'an kan. Kemudian bab ketujuh fi adabin nas kullihim ma'al Qur'an, adab manusia secara umum terhadap Al-Qur'an, dan seterusnya sampai ada ya kalau 10 bab. Kemudian bab ke-8 fil ayat wa suwar al-mustahabbah fi auqatil wa ahwal makhsusah. Ayat-ayat dan surat-surat yang disunahkan untuk dibaca pada waktu-waktu dan kondisi-kondisi tertentu. Ini nanti surat-surat pilihan yang biasa diinikan ya. Kemudian bab ke-9 fi kitabatil Quran wa ikramil mushaf, penulisan Al-Qur'an dan menghormati mushaf. Tuh, 9 bab itu ya. Kemudian yang ke-10 itu cuma tambahan dari pentahqiq ini. Dzabtil alfad hadzal kitab, penjelasan lafat-lafat yang asing di kitab ini. Tapi itu gambaran sekilas tentang kitab ini. Insyaallah kita hari ini akan membahas bab pertama ya. Bisa ditampilkan oleh bab pertama ini. Bab pertama judulnya fi atrafi min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Jadi keutamaan tilawatul Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Cuma gini, sebelum ke yang lain, dalam bahasa Arab itu kan ada tilawatul Quran dan ada qiraatul Quran. Semuanya itu diterjemahkan jadi satu di Indonesia, membaca Al-Quran. Padahal berbeda. Kalau ini kan tilawatul Quran, tilawah itu dari kata talayat dulu, tilawah. Artinya itu berurut atau nerus. Artinya kalau tilawatul Quran itu membaca, kemudian membaca satu ayat ke ayat berikutnya itu membaca tilawah. Kalau qiraah itu lebih, ya tidak ada syaratnya untuk terus menerus atau untuk diurutkan atau diinikan. Jadi qiraah itu lebih umum daripada tilawah. Semua katanya para ahli bahasa itu semua tilawah itu adalah qiraah. Tapi tidak semua qiraah itu tilawah. Gitu ya. Kenapa? Karena tilawah itu bagian dari qiraah yang ada runtut begitu. Makanya tilawatul Quran, tilawah itu membaca Al-Quran yang urut dari ayat 1, 2 terus sampai ininya. Tapi kalau qiraatul Quran, ya mungkin satu ayat atau satu kata atau satu ini sudah fakroh dari Al-Quran, sudah bisa kita irikan qiraah. Atau di sini dipampalkan di di layar itu 2 ayat. 2 ayat Al-Quran ini membaca qiraah. Jadi itu ya kita ini kan. Di sini Syekh An-Nawawi memulai bab ini dengan menukil ayat Al-Quran surat Fatir ayat 19 sampai 20. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur.
Di sini ada kata yang populer di kita ya, ada lantabur, bukan promosi lantabur, tapi lantabur itu ngambil dari ayat ini ya. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus sholata, dan mendirikan sholat, wa anfaqu, dan menginfakkan, mimma razaqnahum, dari sebagian apa yang dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, sirron, baik secara rahasia, sembunyi-sembunyi, wa alaniatan, dan terang-terangan, alania, cara terang. Yarjuna, kalian mengharap tijaratan, perdagangan lantabur yang tidak akan merugi. Liyuwafiyahum ujurahum, untuk supaya Allah Subhanahu wa taala itu menunaikan kepada mereka ujurahum, pahala-pahala mereka. Wa yazidahum, dan agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada mereka min fadlihi, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun, dan Syakur, Maha bersyukur. Tapi di sini kita ini kan ya, jadi ayat ini sebagai muqaddimah dari bab pertama ini. Yang perlu kita ini kan di situ innalladzina yatluna kitaballah. Jadi membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an itu yang pertama bahkan. Kemudian baru diikuti wa aqamus shalah, mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian hartanya. Itu tijaratan lantabur, tijarah, perdagangan yang tidak akan merugi itu ya tiga hal ini yang kalau dia membaca Al-Qur'an, mendirikan sholat, dan berinfak. Semuanya itu tijarah. Tijarah itu artinya bisnis, lebih luas dari jual beli. Kalau jual beli itu bahasa Arabnya baik. Kalau tijarah ini bisnis yang lebih luas dari jual beli. Jadi bukan hanya jual beli, jadi ini tijarah. Bisa sewa menyewa, bisa pokoknya semua yang orang yang mencari keuntungan, ingin mendapat keuntungan dari usahanya, usaha bisnis, apakah persewaan, mungkin usaha-usaha produktif dan lain sebagainya, itu tijarah. Tijarah yang tidak akan merugi itu ya ini tijarah akhirat ini. Allah akan memberikan pahala-pahala mereka secara ini. Tapi itu firman Allah Subhanahu wa taala. Monggo dilanjut. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Insyaallah ini sangat familiar ya di kita ya. Hadis pendek sangat familiar. Ini keutamaan membaca hamalatul Quran. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Artinya kenapa kok di sini didulukan ta'alamnya? Kok tidak lebih utama alamanya? Karena dimulai dari proses belajarnya. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an. Proses belajar Al-Qur'an itu sangat panjang dan sangat ini. Dan yang perlu diinikan, alam ini adalah ta'allamal Qur'an. Bukan ta'allama qiraatal Qur'an. Bukan ta'allama tilawatal Qur'an.
bukan belajar Al-Qur'an ya. Bukan belajar membaca Al-Qur'an. Bukan belajar membaca. Nanti kalau belajar membaca itu kalau sudah bisa membaca kemudian tidak belajar lagi. Jadi di sini ta'alam Al-Qur'an ini belajar Al-Qur'an. Nah, belajar Al-Qur'an itu banyak tingkatannya. Nah, dan itu sepanjang hayat kita masih selalu belajar Al-Qur'an. Nah, maka ini belajar Al-Quran ini sepanjang hayat didahulukan di ta'alamannya. Kenapa? Ini yang umum kebanyakan manusia itu ya prosesnya atau kedudukannya masih dalam ta'alam Al-Quran. Nah, kalau alam Al-Quran, mengajarkan Al-Quran itu hanya fokus syekh-syekh ustadz-ustadz yang khusus ahli-ahli Al-Quran. Sementara kalau yang di masyarakat kita di TPQ dan sekitarnya ya alama Al-Quran, alama qiraat Al-Quran ya. Biasanya kan masih hanya bagian kecil, baru muqaddimah yaitu mulai mempelajari membaca Al-Quran. Nah, kalau sudah bisa membaca atau di samping membaca, maka belajar memahami Al-Quran. Belajar menghafal Al-Quran. Nah, ini yang kita ini kan menghafal Al-Quran, memahami isi. Terus kemudian yang ininya yang juga tidak selesai dalam kehidupan ini belajar mengamalkan Al-Quran. Nah, ini yang ininya ya proses mengamalkan dan jangan dipisah itu belajar mengamalkan Al-Quran itu. Nah, makanya para ulama, para salafun sholeh itu selalu Al-Quran itu menjadi zikir, menjadi wirid. Nah, yang pertama ada wirid tilawah, kemudian yang kedua ada wirid tadabur. Tadabur itu satu ayat direnungi, berusaha untuk diamalkan atau untuk direnungi dan bagaimana efeknya pada dirinya sendiri. Tadabur satu ayat diulang-ulang terus sampai kemudian menjelang subuh sampai begitu ngulang-ulang satu ayat. Tidak cepat-cepat tapi pelan-pelan direnungi terus kemudian diinikan. Ini wirid tadaburnya para salafun sholeh. Itu tentang ta'alam Al-Quran ya. Jadi yang perlu kita inikan itu adalah belajar Al-Quran. Kalau belajar membaca Al-Quran itu hanya masih muqaddimah atau salah satu dari belajar Al-Quran itu. Kita tidak boleh mencukupkan hanya belajar membaca, tapi belajar Al-Quran secara umum, baik membaca, menghafal, memahami, dan terutama juga belajar membiasakan diri untuk senantiasa bersama Al-Quran, itu juga sangat penting. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, ini rawahul Imam Abu Abdillah Muhammad Ismail Ibrahim Al-Bukhari. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nama lengkapnya itu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail itu. Itu nama lengkapnya Al-Bukhari. Imam Bukhari ini juga ya sebagai salah seorang imam dalam hadis ya. Jadi hadisnya itu dijelaskan di situ alladzi wa ashahul kutub ba'dal Quran. Alladzi wa ahsahul kutub. Nah, namanya sahih fi sahihihi dalam kitab Sahih Bukhari, alladzi wa ahsahul kutub, yang mana kitab itu menjadi kitab paling sahih ba'dal Quran. Setelah Al-Quran. Kemudian wa'an Aisyah, berikutnya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'asafaratil kiramil bararah. Ini juga hadis yang populer ya. Alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an. Wa huwa mahirun bihi, sedangkan orang itu mahir. Mahir sudah menjadi bahasa Indonesia juga ya, mahir, lancar, mahir, ahli. Jadi membaca.
Alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dalam membaca itu, ma'as safaratil kiramil bararah. Orang itu nanti akan bersama malaikat yang namanya malaikat safar kiramil bararah. Artinya fadilahnya, keutamanya di situ. Sedangkan walladzi yaqra'ul Qur'an, sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa yatata'u fihi, sedangkan dia itu enggak lancar, ya tak terbata-bata, terputus-putus, baik karena kesulitan mengucapkan atau memang belum lancar membacanya. Wa huwa syakun alaihi, membacanya itu syakun, berat alaihi atas membacanya. Lahu ajroni. Orang yang seperti itu lahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Nah, jadi ini keutamaan Al-Qur'an ya. Jadi kalau kita membaca atau orang yang membacanya masih lancar, belum lancar, masih taraf membaca, enggak apa-apa, baca. Karena kalaupun salah ya enggak apa-apa, namanya salah membaca ya. Tapi itu kita proses, kalau memang pasti proses. Ya sedikit demi sedikit kita kalau ada kesalahan yang ini kita luruskan, atau kita koreksi, atau kita simakkan kepada ustadz, ustadzah begitu ya. Tapi kita tetap jangan berhenti membaca karena takut salah. Enggak apa-apa, ya, karena semuanya adalah proses. Lah orang yang terbata-bata, yang tidak lancar itu lahu ajroni. Dia dapat 2 pahala. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim inil Hajjaj Ibnu Muslim. Jadi nama lengkapnya Imam Muslim itu Abul Husain Muslim bin Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qusairi An-Nisaburi. Nisabur. Nisabur itu nama kota di daerah Asia Tengah. Jadi Bukhari itu juga nama Bukhara itu nama daerah, nama kota. Nah, itu bukan nama orang. Bukhari berarti orang Bukhara. Nah, Imam Bukhari itu daerah aslinya daerah Asia Tengah yang sekitar Uzbekistan atau Tajikistan di situ ya. Dulu lama diduduki oleh Uni Soviet. Imam Muslim ada di Nisabur. Itu kota-kota tua yang sangat terkenal keilmuannya pada masa beliau-beliau itu, sekitar tahun 200-an, 300-an Hijriah itu, daerah sana itu daerah yang daerah pelajar. Ilmu hadis itu moncernya di daerah Asia Tengah itu. Makanya imam hadis itu yang kebanyakan itu daerah dari situ. Maka di Kutubus Sittah atau Kutubus Sab'ah atau yang diinginkan lebih luas Kutub Asroh, Kutubus Sittah dalam hadis itu semua imamnya, penulisnya ya orang Asia Tengah ini, bukan orang Arab. Imam At-Tirmidzi dari Tirmidz atau diinginkan ada Turmud, itu Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, An-Nasai itu dari daerah sana sekitar, bukan Arab yang di Jazirah Arab ya. Baik, lanjut lagi hadis berikutnya, ini banyak mengungkapkan hadis tentang keutamaan Al-Qur'an. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah. Perumpamaan orang muslim yang membaca Al-Qur'an itu masalul utrujah. Halaman berikutnya. Seperti buah utrujah. Apa buah utrujah itu? Ya utrujah aja. Sama cek di Google nanti ininya. Kalau di sini tunjukkan ya nggak ada. Ini buah-buah yang ada di
Kenapa buah utrujah itu jadi permasalahannya? Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Buah utrujah itu baunya harum, rasanya enak. Nah, itu orang muslim yang membaca Al-Qur'an. Jadi orang agak dari jauh aja sudah baunya harum, sudah menyenangkan orang ini, menyenangkan enak. Manfaatnya tuh manfaat baunya dan juga manfaat rasanya. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an masalut tamrah. Sementara perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu perumpamaannya seperti buah tamrah, tamr, kurma. Apa? Lari halaha, enggak aneh baunya. Nah, untuk beli kurma ada baunya, nggak ada baunya kan? Tapi watok muha khulwun, tapi rasanya manis. Nah, jadi manfaatnya cuma rasanya, tapi itu sudah mengurangi ininya. Orang minat orang untuk mendekat, untuk ini berkurang. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu ya seperti kurma itu, nggak ada baunya, tapi tetap isinya atau rasanya masih manis. Wa masalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, sementara perumpamaannya orang munafik yang membaca Al-Qur'an, masalur raihanah. Perumpamaan seperti buah raihanah. Jadi raihanah itu jadi kata raihan artinya bau, bau-bauan. Jobone tok harum. Rihuha thayyib, baunya harum, jobone harum, tapi watok muha murun. Ternyata setelah dicicipi gak enak, pahit, gak sesuai dengan baunya. Seakan-akan baunya kok enak. Kayak kalau di sini kan yang menyengat itu biasanya baunya duren itu ya. Nah, tapi baunya duren itu enggak semua orang suka gitu. Ada yang bau duren langsung muntah-muntah gitu ya. Tapi orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti raihanah. Harum baunya, tapi ternyata enggak bisa dimakan, bahkan menjadi penyakit kalau dimakan pahit. Nah, sementara wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, wis munafik enggak maca Qur'an pisan, kama salil handhalah. Seperti buah handhalah. Laisa laharihun. Ya. Buah itu jenenge buah handhalah itu enggak punya bau, enggak ada baunya. Wa ta'muha murun. Nah, wis enggak ada baunya, setelah dicicipi rasanya pahit. Itu buah handhalah, perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah handhalah, enggak ada baunya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Kanjeng Nabi dawuhnya gimana? Innallaha saat temene Gusti Allah iku ta'ala, maha tinggi Allah, apa? Yarfa'u, ngangkat. Allah itu mengangkat. Bihadzal kitab, dengan kitab ini, kitab Al-Qur'an itu mengangkat siapa? Aqwaman. Sekelompok orang. Ini enggak disebut, enggak dispesifikkan. Makanya di sini kalau yang ngerti bahasa Arab itu aqwaman itu nakiroh, nggak jelas. Pokoknya banyak kaum diangkat, nggak jelas kaumnya itu siapa-siapa. Kaum itu sebagian diangkat, wa yad'u bihi akharun, dan direndahkan sebagainya. Yang sebagian itu direndahkan, bukan diangkat, dijebloskan oleh Allah SWT dengan Al-Qur'an. Wa yad'u, dan merendahkan bihi dengan Al-Qur'an akharina, kaum-kaum yang lain. Jadi Allah itu mengangkat dengan Al-Qur'an ini beberapa kaum dan menjatuhkan sebagian yang lain. Itu ya.
Ya, rawahu Muslim. Jadi mudah-mudahan kita ini termasuk yang diangkat oleh Allah dengan kitab Al-Qur'an ini. Otomatis siapa yang diangkat oleh Allah dengan Alkitab ini, ya mereka adalah orang-orang yang ahli Al-Quran itu. Jadi kita dengan mempelajari dan berusaha untuk mengamalkan itu, kita mudah-mudahan menjadi kaum yang diangkat oleh Allah dengan Al-Quran ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut. An Abi Umamah Al-Bahili. Ini Umamah, ini nama sahabat ya. Kalau di kita di Indonesia Umamah itu perempuan ya. Nah, Umamah Al-Bahili. Nah, kalau di Arab itu banyak yang laki-laki ya. Dengan kata nama Umamah Al-Bahili, laki-laki ya. Radhiyallahu anhu qol. Nah, Abu Umamah ini mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut halaman berikutnya. Iqra'ul Quran. Jadi yang banyak di bawah itu penjelasan footnote ya istilahnya. Atau tahqiq dari penulis ini. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kanjeng Nabi berdawuh ya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat, li ashabihi, kepada ahlinya, ashab, pemiliknya, ya, pemilik Al-Quran, pembacanya Al-Quran tadi. Rawahu Muslim. Syafa'ah itu apa sih? Syafa'ah. Syafa'ah itu ya pertolongan perantara. Di Al-Quran itu menjadi syafi', itu menjadi penolong perantara, tapi yang menolong sebenarnya, yang memberikan itu Allah, perantaranya lewat Al-Quran. Sama nanti syafa'ah Rasulullah di yaumul qiyamah itu. Nah, yang pemberi pertolongan pada kitanya, pemberinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, perantaranya Rasulullah. Jadi Rasulullah, nah, itu syafa'ah. Nanti lah sebetulnya kata syafa'ah itu juga ada di dunia ini. Kalau manusia, kita sesama teman bisa memberi syafaat kepada, tapi itu dalam masalah dunia dan hanya syafaat yang kecil-kecil. Kalau syafaat kubro yang biasanya dalam Al-Quran dan hadis pada hari kiamat itu yang muncul di teks itu hanya dimiliki oleh Rasulullah dan Al-Quran yang banyak dimunculkan dalam hadis. Itu yang akan memberi pertolongan ya, karena yang penguasanya akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an akan menolong kita dengan menjadi perantara kita kepada Allah, dan Allah akan menolong kita dengan Al-Qur'an itu. Makanya syafi'an li ashabihi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kalau yang atas tadi kan hadisnya Umar bin Khattab ya. Kalau ini hadisnya yang diriwayatkan oleh anaknya, putranya, Ibnu Umar. Namanya Abdullah ya. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa kok radhiyallahu anhuma? Biasanya kan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha kalau perempuan. Radhiya itu kan semoga Allah ridha. Anhuma dari keduanya. Keduanya siapa? Padahal itu cuma Ibnu Umar, satu orang Ibnu Umar itu. Ya, Ibnu Umar kan satu orang ya, tapi radhiyallahu anhu kok dua. Nah, kaidahnya begini. Kalau dalam ya kita menyebut dalam hadis atau dalam kitab disebutkan yang disebutkan itu anaknya, terus bapaknya juga sahabat, berarti kan anaknya dan bapaknya muslim.
Muslim dua-duanya, dan sahabat semua. Sahabat itu siapa sih? Siapa Ustazah? Sahabat itu siapa? Karena ini banyak sekali. Saya ngecek-ngecek di mahasiswa di ini kan banyak yang salah paham. Sahabat orang dekatnya Rasulullah. Nah, karena menjadi bahasa Indonesia, nama sahabat itu yang orang terdekat ya. Padahal kalau sahabat Rasulullah itu tidak harus dekat. Gimana? Yang namanya sahabat dalam keilmuan keislaman kita, dalam khazanah keislaman itu, sahabat Rasulullah itu artinya orang yang pernah bertemu Rasulullah dalam kondisi muslim. Harus ada kondisi muslim. Jadi orang yang pernah bertemu saja sudah dinamakan sahabat. Walaupun dalam seumuran, umurnya 50 tahun, cuma ketemu Rasulullah sesaat, sudah disyaratkan sahabat. Tapi ketika ketemunya dalam kondisi muslim. Kalau ketemu dalam peperangan, ya tetap nggak bisa dikatakan kafir. Kan sering banyak ya, orang-orang kafir yang ketemu Rasulullah, ya tetap dinamakan sebagai, tidak bisa dinamakan dengan sahabat. Lah sahabat itu, ada sahabat yang Abdullah bin Umar itu termasuk sahabat yang bertemu Rasulullah waktu kecil, karena kan anaknya Umar kan, Umar saja kan sebaya contohnya dengan Rasulullah, maka putranya kan kecil. Sihor sahabat, jadi sahabat yang waktu kecil. Kalau yang disebutkan anaknya, maka kita juga mendoakan bapaknya. Kan sini yang meriwayatkan kan Abdullah kan namanya Abdullah. Kalau kita biasanya orang Indonesia kan nggak pernah, jarang sekali menyebutkan nama bapaknya kan. Ibnu Umar ini berarti Abdullah yang disebutkan, hanya Abdullah. Nah kita juga mendoakan bapaknya. Ini keutamaan orang tua itu. Anaknya kalau di ini anaknya bagus, bapaknya juga ikut disebut. An Ibnu Umar berarti, maka doanya radhiyallahu anhuma. Kalau yang disebutkan hanya Umarnya, anaknya nggak katut, nggak ikut anaknya. Itu tadi hadis yang sebelumnya. Hadis yang tadi innaul yarfa'u bihadzal kitab aqwaman, coba. Itu An Umar kan, An Umar Ibnul Khattab itu bapaknya. Maka radhiyallahu anhu. Yang didoakan hanya Umarnya saja. Sementara kalau di sini yang hadis yang ini kan anaknya Abdullah ya. Maka yang didoakan bapaknya juga radhiyallahu anhuma. Jadi keutamaan orang tua itu kalau mendidik anak kemudian anaknya bagus, akan dapat terus pahala jariahnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh la hasada illa fisnain. Tidak ada hasud ya, sudah menjadi bahasa Indonesia iri. Tidak ada keirian, ya, bukan irian jaya ya. Keirian illa fisnatain, kecuali dalam dua perkara. Rajulun atau rajulin fisnain isnatain, kenapa rajulin? Penjelasan dari dua. Rajulin atahullahu Al-Qur'an fa wa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Kita boleh iri dengan orang yang diberi Al-Qur'an, kemudian orang tersebut menjadikan Al-Qur'an qiyamul lail, yaqumu bihi, selalu bersama Al-Qur'an, baik ana al-lail maupun di ujung malam, wa ana an-nahar maupun di tengah siang, di tengah malam maupun di tengah siang. Nah, jadi artinya sepanjang siang dan malam ya, di doa Allahumma arhamna bil Quran itu kan siang dan malam. Jadi rajulin atahul Quran, kita boleh iri dengan orang yang diberi Al-Quran. Nah, kalau kata rajulin di sini umum, biasanya ya include
laki-laki perempuan ya, jangan kemudian ini namanya rojulin langsung hanya laki-laki saja. Makanya kita ini kan orang, ya. Orang yang Allah beri dengan beri Al-Quran, kemudian orang tersebut mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran atau ini siang dan malam. Itu kita boleh iri di situ. Jadi tidak boleh iri, tidak ada keinginan kecuali dalam dua hal. Yang pertama dalam Al-Quran, yang kedua warajulin atahullahu malan. Boleh iri kepada orang yang diberi harta, tapi jangan titik di sini. Nah, ini rawan sekali. Yang banyak masyarakat kita itu kan hanya sampai di sini irinya. Nah, jadi iri pada orang yang diberi oleh Allah harta, ya ini bahayanya ini. Nah, kalau hanya berdiri sampai di sini, ada tetangganya beli motor, langsung pengen beli yang lebih baik, enggak boleh. Harus ada terusannya. Terusannya apa? Fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nar. Orang yang diberi oleh Allah harta, sedangkan orang tersebut fahuwa, orang tersebut yunfikuhu, menginfakkan hartanya tersebut ana al-lail wa ana an-nar. Siang dan malam itu diinfakkan hartanya. Jadi kita itu satu ini ya, jangan diputus di tengah. Itu satu runtutan. Jadi kita boleh iri pada orang yang Allah berikan harta, yang harta tersebut dia infakkan siang dan malam. Nah, itu satu kata, satu rentetan. Jadi kita boleh iri kepada orang yang pertama adalah orang yang diberi Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran atau ini, kemudian dia selalu bersama Al-Quran siang dan malam, dan yang kedua diberi harta, kemudian dia menginfakannya juga siang dan malam. Warawainahu aidon min riwayatin Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian juga diriwayatkan oleh riwayat yang lain, dengan lafadz yang sedikit berbeda ya. Lafadznya rajulin atahullahu malan fasallatu ala halakati fil haq. Di balik yang pertama, orang yang diberi Allah harta yang kemudian dia gunakan harta itu untuk kebenaran, untuk al-haq, sampai hancur sampai ini pada ya hak. Kemudian yang kedua warajulin atahullahu hikmah atau hikmatan fawayakdi biha wa yu'allimha. Yang kedua, orang yang diberi hikmah lah. Ini ada dua riwayat, yang satu jelas Al-Qur'an, yang kemudian yang kedua di sini hikmah. Lah di sini hikmah ini kalau kita merujuk pada yang atas ya maksudnya adalah Al-Qur'an. Kemudian lanjut ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bi hasanat wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harf wa lamun harf wa mim harf. Rawa Abu Isa At-Tirmidzi. Jadi ini hadis juga familiar di kita ya. Man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu bihi hasanah, maka bacaan itu baginya adalah kebaikan, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, sedangkan kebaikan itu adalah 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi. Nah, insya Allah familiar ya, kita enggak ini karena masih banyak yang perlu. Lanjutnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini berarti hadis qudsi ya. Ini yang kedua ini hadis qudsi. Hadis qudsi yang diingat oleh Allah, ada hadis qudsi artinya firman Allah tapi yang mengucapkan adalah Rasulullah. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati ataitu afdhala ma utiya sa'ilin.
Man syaghalahul Quran, man siapa, barang siapa syaghalahu yang disibukkan, syaghalah yang sibuk, yang syaghalahul Quran yang disibukkan dengan Al-Quran wa dzikri dan zikir kepadaku, pada Allah, gini, man orang yang sibuk dengan baca Al-Quran dan zikir, karena kesibukannya itu dia tidak sempat tidak sempat meminta kepada Allah, a'taituhu afdhal ma'utiya sa'ilun, saya memberi dia afdhala, hal yang lebih utama, lebih mulia dari ma'utiya sa'ilin, dari yang saya beri kepada orang-orang yang minta-minta itu, orang yang doa ya. Jadi karena sibuk membaca Al-Quran dan zikir sampai enggak sempat meminta kepada Allah, Allah itu akan memberi dia apa yang lebih baik dari yang diminta oleh orang yang minta. Ini minta kepada Allah ya, bukan minta di pinggir jalan atau pada orang lain, pada Allah. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Keutamaan kalamullah, firman Allah, ala sairil kalam, atas kalam yang lain, itu kafadlillahi ta'ala ala khalqi, sebagaimana keutamaan Allah atas makhluknya. Jadi kalamullah Al-Quran itu keutamaannya ya seperti keutamaan Allah atas makhluknya, karena Al-Quran kalamullah, berarti kita nisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka keutamaannya ya ngikut di atas keutamaan Allah. Keutamaan Allah Al-Quran atas yang lain, berarti atas yang lain ya berarti termasuk kalamu Rasulullah, berarti sabdanya Rasulullah, berarti hadis, itu masih jauh lebih mulia Al-Quran. Walaupun secara kedudukan hadis juga sebagai salah satu sumber ajaran Islam, tapi dari sisi kemuliaan tidak bisa disejajarkan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Ya, seterusnya itu. Innal ladzi laisa fi jawfi, halaman berikutnya. Laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang dalam jawfi, jawf ini ya nih apa, perut dan dalam dirinya, dalam tubuhnya, syai'un minal Quran, enggak ada sedikit pun dari Al-Quran dalam itu kal baitul kharib, seperti rumah yang rusak, rumah yang kosong ya, mau rubuh begitu ya, enggak ada ininya. Kalau rumah kosong mau rubuh ya yang menempati hantu, setan ya. Tubuh yang kosong dari Al-Quran juga potensi ditempati oleh setan. Artinya nanti setan akan menguasai manusia, orang-orang yang tubuhnya tidak ada Al-Quran itu. Rumah hadis Hasan Sahih. An Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma. Ini Abdullah bin Amr bin As. Maka ini sama, Abdullah itu sahabat kecil sepantaran dengan Abdullahnya bin Umar yang tadi. Kalau ini bin Amr. Amr bin As itu gubernur Mesir. Dia juga sahabat senior. Maka dua-duanya sahabat, maka radhiyallahu anhuma, dua-duanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Kanjeng Nabi dawuh, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibul Quran, Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, waratil, dan bacalah, ratil, tartil, baca secara tartil, kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, sesungguhnya tempatmu itu ada di akhir ayat yang kau baca. Bukan berarti ini, maksudnya suruh baca sebagaimana kita ini nanti di akhirat itu. Nah, sampai naik sebelum, kalau bacanya cuma sedikit ya berarti naiknya enggak jauh-jauh.
Tapi kalau membacanya panjang, lama, banyak yang dibaca, maka ya naik terus. Artinya semakin banyak Al-Qur'annya semakin tinggi tingkatan di surganya. Itu maksudnya gambaran. Ya. Berikutnya hadis Mu'ad. Ini kan karena waktunya juga sudah ini ya. Man qara al-Qur'an wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa amila bima fihi dan mengamalkan apa yang dia baca yang ada dalam Al-Qur'an itu, albasallahu walidayhi, Allah memberikan, memakaikan kepada kedua orang tuanya. Jadi ini keutamaan kepada kedua orang tuanya. Jadi orang tua tetap katut ya. Tajan, mahkota yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi bukan ini keutamaan punya anak yang ahli Al-Qur'an. Selalu baca atau ya kalau sampai bahkan hafal begitu ya. Hafal Al-Qur'an. Albasallahu walidahi tajan yaumal qiyamah. Allah akan memberikan, memakaikan mahkota pada hari kiamat. Dzau'uhu ahsanu min dha'i syamsi fi buyutid dunya. Yang mana cahayanya mahkota itu ahsan, lebih baik, min dha'i syamsi, dari cahayanya matahari, fi buyutid dunya, dari rumah-rumah dunia. Fama dzannukum billadzi amila biha. Kalau orang tuanya saja begitu, fama dzannukum, maka bagaimana persangkaan kalian billadzi amila biha, dengan orang yang mengamalkannya. Orangnya tersebut loh. Ini kan keutamanya pada orang tuanya yang dikasih mahkota itu. Yang dikasih mahkota kan orang tuanya. Lah bagaimana dengan orangnya? Ya, otomatis ya jauh lebih mulia lagi. Ini maksud dari fama dzannukum billadzi amila bihadza. Ya. Orang tuanya aja dikasih mahkota, apalagi orangnya. Maksudnya ini kenapa saya sebut orangnya, karena ini bukan anak. Ya. Kalau ya orangnya, orang kita sudah dewasa tetap orang tua kita gitu kan maksudnya. Warwa Darimi, Imam Darimi meriwayatkan hadis kanin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yu'adzib, enggak akan menyiksa qalban, hati, wa al-Qur'an, hati yang jadi wadahnya Qur'an. Jadi enggak akan menyiksa wa memahami, hati yang memahami Al-Qur'an. Wa in hadzal Qur'an wa tubatullah. Sesungguhnya Al-Qur'an ini kan hidangan Allah Subhanahu wa taala. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Barang siapa yang masuk dalam maktubatullah itu fahuwa amin, maka dia aman. Waman ahabal Qur'an, dan barang siapa yang suka pada Al-Qur'an fal yubshir, maka berilah kabar gembira. Itu tentang ini ya. Jadi Al-Qur'an maktubatullah. Yang terakhir di bab ini ya. An Abdillah bin Hamman al-Hammani qala sa'altu Sufyan ats-Tsauri anni rajuli yaghzu ahabu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Sufyan ats-Tsauri ini ditanya tentang seseorang ya ar-rajul yaghzu, seseorang yang berperang. Apakah dia itu ahabu ilaika, lebih engkau sukai, aw yaqra'ul Qur'an, atau orang yang membaca Al-Qur'an. Faqala Sufyan ats-Tsauri kemudian menjawab yaqra'ul Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an. Tapi ini bukan hadis ya. Nah, ini adalah pendapatnya Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri itu seorang ulama terkemuka, ya, alim luar biasa juga, walaupun tidak tidak meninggalkan mazhab sebagaimana Syafi'i dan ini, tapi segi keilmuannya bahkan bisa saja lebih luas atau lebih ini dari yang lain, karena kemudian muncul mazhab atau menjadi tokoh itu hal yang lain. Banyak
banyak hal yang menjadi ini kan banyak juga orang tokoh itu tidak lebih alim dari yang tidak ditokohkan, tidak muncul ketokohannya. Ya itu umum di mana-mana ya. Nah, termasuk Sufyan Ats-Tsauri sangat luar biasa sebetulnya. Ya kita nggak menganikan, tapi mereka aja kayak begitu, apalagi kita. Gitu. Jadi ini pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, dia lebih suka pada orang baca Al-Quran daripada orang yang berpang. Tapi ini kondisional juga, karena ini terkait dengan kondisi. Mungkin kondisinya pada waktu itu orang tidak butuh kondisi tidak butuh pada peperangan, kondisi damai, maka dia ini kan ya korban. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, itu tadi gambaran tentang di bab pertama. Saya ini kan kemudian yang lanjut ke bab kedua ya. Karena bab kedua ini cuma satu hadis. Bab kedua satu hadis. Ya. Ya. Jadi kalau ulama dahulu itu membuat kitab itu tidak ya enggak seperti sekarang. Bab 1 dan bab 2 itu ya mosok satu bab isinya cuma satu halaman kan. Nah, zaman dulu belum ada aturan-aturan seperti itu akademik. Kalau sampean nulis skripsi di satu bab isinya sehalaman ya salah nih penguji ya. Nah, kalau dulu nggak ada. Babnya judulnya bab kedua ini cuma ini, fi tarjihil qiraah wal qari' ala ghairihima. Judulnya tarjihil qiraah. Tarjih, jadi tarjih itu apa? Kalau rajah itu menang atau unggul, keunggulan membaca Al-Qur'an, wal qari' dan qari'nya, pembacanya, ala ghairihima, atas selain keduanya. Itu tadi sudah saya singgung ya. Ini cuma menetapkan satu hadis ya. Sahabat an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Ya ummul qaum. Ya ummul qaum. Jadi imam, amma, jadi imam. Al-qaum aqra'uhum li kitabillah. Orang yang lebih lebih apakah lebih banyak bacaan Al-Qur'annya atau lebih, artinya kalau lebih banyak itu hafalannya atau lebih bagus suaranya, yang penting parameternya adalah qiraahnya Al-Qur'annya, jadi imam. Ini banyak yang di kita itu belum diinikan ya, dipraktekkan terutama di kampung-kampung gitu ya. Karena pertimbangannya sepuh enggak ininya. Kalau sebenarnya kalau secara syar'i itu parameternya ilmiah yaitu Al-Qur'an. Tapi kalau di masyarakat kita banyak yang ya belum parameternya ya karena ininya ya karena sesepuh, karena ininya. Padahal kalau zaman dulu sahabat itu ada yang umurnya belasan tahun sudah didapuk jadi imam karena memang hafal Quran dan ininya. Nah, kita yang mengetahui ini ya kita ini kan ini menjadi dasar bahwa qiraatul Quran ini mengalahkan yang lain. Mengalahkan ya mungkin dia ahli hadis, ahli fikih dan ini masih. Baik, lanjut berikutnya. Terus. Nah, ini bukan hadis tapi ini riwayatnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kanal qurra ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawarati kuhulan kanu au subanan. Ini menjelaskan bahwa ya Ibnu Abbas itu meriwayatkan bahwa qurra itu. Jadi di majelisnya Sayyidina Umar itu ya kumpulannya ya kalau musyawarah, jadi majelis Umar bin Khattab itu kan menjadi khalifah ya. Orang-orang yang jadi musyawarahnya Sayyidina Umar dalam mengambil keputusan itu qurra, para qari, para ahli
Al-Qur'an. Ya, jadi ini kan beliau konrotokannya pada Al-Qur'an itu. Terus di akhirnya terakhir itu wa'lam, dan ketahuilah annal madhab as-sahih, madhab yang benar, al-mukhtar yang dipilih, alladzi alaihi man yu'tamad alaihi minal ulama, yang jadi pegangan dari para ulama, anna qiraatal Qur'an, bahwa sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu afdhol, lebih utama minat tasbih, dari membaca tasbih, wa tahlil, membaca tahlil, terus bawahnya itu wa ghairihima minal adkar, dan selain tahlil zikir-zikir yang lain. Pokoknya membaca Al-Qur'an itu ini sepakat ulama itu lebih utama dari zikir, dari tahlil dan ini. Wa taqat tadzaharat al-adilah ala dzalik. Dalilnya sudah sangat banyak diinikan itu. Wallahu alam. Itu ya, kita dari pagi ini dapat 2 bab ya. 2 bab dari kitab apa namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ya. Karena ada 9 bab ya, nanti bab-bab berikutnya akan kita inikan bulan depan cara ininya. Sampai di sini mungkin kalau ada yang ada pertanyaan enggak, ada yang ini enggak? Kalau ada yang mungkin ditanyakan Ustazah yang di sini atau mungkin dari yang online, nah, kalau tentang hal ini, kalau enggak ada karena juga waktunya ada enggak? Kalau enggak, udah ini ya, udah lama juga 1 jam lebih ya, udah cukup. Insya Allah, karena memang apa namanya inti kajian kita hari ini ya full hadis dan keutamaan-keutamaan, sehingga tidak perlu dipertanyakan, tinggal mempraktekkan ya. Kita ini kan menghafal, tambahan menghafal, itu tambahan ya yang sudah hafal itu bagaimana dijaga, bagaimana di ini, sehingga kita semuanya mudah-mudahan ya keluarga besar kita ini di Yayasan Darussalam Ceweng ataupun yang di yang lain-lain menjadi sarana kita untuk semakin dekat kepada Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita menjadi keluarganya Al-Qur'an yang nanti akan mendapatkan syafaat Al-Qur'an pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kita akhiri dengan hamdalah wa kafatul majelis. Mudah, dan sebelumnya ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan Al-Qur'an. Kita bacakan Fatihah pada ya tujuannya untuk kita sendiri, kita ini, dan kemudian kita bacakan Fatihah pada mu'alif pengarang kitab ini, Syekh An-Nawawi, pada keluarga kita dan pada anak-anak kita, santri-santri kita, mudah-mudahan semuanya dilancarkan dalam menghafal Al-Qur'an, dalam menjadi keluarga Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil Qur'an, min hafazatil Qur'an, min hamilil Qur'an, wa la taj'alna wa iya min ahli jahli wa ahli dhair wa ahli nar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wal jismalal bala'i sabiran. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal fakri wa na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.